hari ketiga untuk musim ini. Kita langsung bertolak ke benua Eropa. Ini dia GP Portugal yang akan segera kita bahas di kualifikasi MotoGP Trans 7. Apakah ini akan segera memengaruhi jalannya balapan? Jawabannya akan sebentar lagi dibahas bersama saya Enji Ang dan juga rekan saya TMC Blog alias Taufik Hidayat. Selamat malam Taufik. Selamat malam Enji. Wah, ini ada perbedaan ya, dari awal openingnya aja udah kelihatan ada timetable yang berbeda. Betul. Tapi sebelumnya kabarnya si sirkuit ini menjadi momok yang menakutkan untuk beberapa pebalap. Pertanyaannya pebalap yang mana nih Taufik? Jadi pada dasarnya karena ya ini berdasarkan tahun lalu, tahun 2020, karena memang di tahun lalu itu memang banyak pembalap yang hadir di sirkuit ini dalam kondisi yang nggak 100% fit. Gitu kayak misalkan Pecco Bagnaia gitu ya, setelah dia menjalani treatment gitu ya. Nah jadi pada dasarnya jadi karena butuh banget sirkuit ini tuh fisik, inilah yang buat dia sirkuit ini jadi momok yang menakutkan bagi beberapa riders. Sekarang ini nickname-nya adalah lintasan atau sirkuit roller coaster. Tanjakan, turunan ini. Adakah pabrik yang sangat sesuai untuk dapat menghadapi sirkuit ini? Pada dasarnya sih kalau dilihat dari beberapa data di free practice 1 dan free practice 2 tuh hampir boleh dibilang terbagi dua, di mana sektor 1 dan sektor 2 itu Ducati lebih banyak mendominasi, sementara di sektor 2, sektor terakhir itu yang banyak menghadirkan kayak speed corner itu memang Yamaha di situ cukup mendominasi. Yamaha cukup mendominasi, padahal kalau kita melihat di tahun lalu kayaknya Yamaha agak kesulitan kecuali Morbidelli yang bisa finish ketiga. Ya kan tahun ini? Ya, tahun ini Yamaha karena mesin sama, boleh dibilang mesin tahun 2021 itu sama dengan mesin 2020. Namun kalau kita bisa lihat Yamaha menghadirkan sasis yang berbeda untuk 2021 yang desain sasisnya itu berbasis dari sasis 2019 yang dipakai oleh Morbidelli. Kalau yang sekarang yang dipakai yang sama. Jadi mau sasis yang baru, yang berbasiskan desainnya berbasiskan 2019. Jadi mirip dengan sasis 2019. Agak mirip nih ya. Tapi kalau kita balik lagi sedikit ini ke free practice, kalau kita tahu bahwa ada Alex Marquez dan juga ada Jorge Martin yang berjatuhan, ini kayaknya seperti semengerikan itu. Nah, pertanyaannya memang semengerikan itu ataukah ini kan mirip-mirip sama yang The Circuit of Americas ya? Iya, betul. Apakah juga sama-sama mengerikan? Lebih mengerikan ini sih, karena memang pada dasarnya perubahan elevasi ketinggian di sirkuit Portimao ini memang ekstrim banget dan bisa bayangin kalau riders itu lagi maju ke depan terus dia naik, setelah dia turun tuh langsung belok. Jadi kayak kalau kita bilang tuh kalau biasa anak-anak itu kayak tikungan ciluk bak. Jadi benar-benar nggak tahu. Oh, saya inget nih Taufik selalu bilang kayak gitu, tikungan ciluk bak. Jadinya habis menikung terus dia belok. Langsung jadi artinya pembalap itu udah nggak lagi lihat jalanan, dia harus hafal. Karena pokoknya habis naik dia harus belok kanan. Itu udah kayak yang udah hafal. Jadi dia nggak perlu harus lihat, dia harus tahu, dia harus membanting setir ke sebelah kanan. Kayak begitu. Baiklah, kalau dari karakter kan tidak ada yang berubah. Tapi dari tadi yang waktu saya opening ada yang berubah yaitu timetable. Kalau kemarin November, sekarang April. Akan ada perubahannya nggak sih untuk balapan? Karena kalau di November itu awal dari musim dingin gitu ya. Sementara sekarang dia itu sudah mulai musim semi. Pada dasarnya sih hampir mirip-mirip, namun untuk balap di bulan April ini sedikit lebih panas, sedikit lebih panas. Oleh karena itu juga ini mempengaruhi supply ban yang di-provide sama Michelin, sementara di mana Michelin menghadirkan satu lagi ban dengan kompon yang lebih keras untuk mengantisipasi temperatur di track yang semakin lebih tinggi. Apakah ini baru dipakai di Portimao? Betul. Baru dipakai di Portimao. Jadi ban hard di tahun 2020 akhir itu dijadikan ban medium tahun ini, sementara ban hard tahun ini itu baru banget. Banyak yang baru berarti di Portimao ya. Saya juga dengar bahwa ada yang baru yaitu katanya device-nya namanya digital flag. Betul, digital flag. Itu singkat saja cerita itu apa untungnya, apa ruginya? Singkat saja. Itu adalah pengganti digital dari flag atau bendera yang biasa dikibarkan oleh marshal. Tapi diganti menjadi sebuah device yang LED sehingga dia tuh bisa lebih mudah dilihat oleh pengendara. Jadinya intinya ini akan lebih memudahkan rider dan lebih safety. Oke, penasaran seperti apa jalannya karena katanya ini trial untuk 2022 ya? Benar. Oke, baiklah langsung saja ini sudah pada tidak sabar GP Mania untuk menyaksikan babak kualifikasi pertama ini ya GP Mania. Ada GP Mania kalau ngeliat
Viti tadi tuh buat deg-degan ya. Sama deg-degannya kayak Angie yang tadi salah menyampaikan bahwa yang tadi adalah Viti mengenai data dari GP Portugal. Buat kamu yang penasaran tentang jalannya kualifikasi babak pertama setelah yang satu ini, sebelumnya Angie sama Taufik pakai dulu maskernya, tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan kemana-mana ya. GP Mania, hal yang paling banyak dibicarakan khususnya di 1 minggu terakhir ini mengenai comeback. Siapa lagi kalau bukan Marc Marquez di MM93 yang akhirnya kembali lagi ke lintasan. Tapi ternyata sekarang Taufik targetnya berubah. Dia udah ngomong di banyak sekali media bahwa sekarang targetnya bukan untuk menang. Walaupun mungkin dalam hatinya menang gitu ya kan. Secara kita tahu Marquez. Tapi dia katanya ingin lebih beradaptasi karena udah gago gitu bahasanya kalian untuk mengendarai motor. Benar, tapi kayaknya kalau kita melihat dari kemarin dia menjanjikan aja sih ya. Memang setelah 265 hari ya. Sampai kita hitung harinya. Gitu. Setelah 265 hari memang kalau kita lihat dari free practice 1 itu cukup, boleh dibilang cukup mencengangkan. Kenapa? Karena kondisi track dari free practice 1 itu masih agak sedikit basah. Baik. Untuk seseorang yang baru aja cedera dan cedera itu parah, terus dia turun di sebuah sesi dengan kondisi track yang begitu licin, artinya ya, itu sih sebenarnya boleh dibilang ya cukup mengejutkan juga keputusan Marc Marquez itu. Cuman dia memang harus turun untuk menguji bagaimana sih refleksnya dia dan segala macam, karena untuk refleks ini nggak bisa dibayar menggunakan motor-motor superbike atau motor-motor kemarin dia latihan gitu ya, nggak bisa, harus pakai motor yang prototype yang dipakai dia di balapan di MotoGP. Kalau aku pribadi ya Taufik ya, aku merasa kalau dengan kita tahu Marquez ini agresif gitu ya kan, dia punya semangat yang tinggi, tapi sebenarnya dari kacamata Taufik sendiri mental dia itu sudah cukup yakin nggak sih? Atau ini hanya karena greget udah lama banget aja nih aku nggak turun gitu? Iya, kalau kita dengar dari apa yang dikatakan Marquez sendiri, sebenarnya dia ingin turun di Qatar 1. Sebenarnya tapi nggak boleh sama dokter, terus akhirnya dia diundurkan sampai akhirnya dia hadirnya di Portimao ini kan. Namun setelah kita lihat, memang sebenarnya kalau dilihat dari semangat dan segala macamnya dan mentalitasnya cuman memang kalau kita lihat dari performanya, saya melihat pada saat di track itu dia memang agak benar yang dikatakan Eji bilang bahwa ada sedikit kegugupan. Dia masih bingung menentukan di mana dia harus ngerem di ujung stride, di mana titik pengeremannya, dan itu benar nggak bisa diperoleh pada saat menggunakan motor produksi massal. Walaupun motor produksi massal yang dia pakai waktu latihan tuh hampir mendekati dengan MotoGP, yaitu dia pakai RC 213 VS ya. Itu mirip banget mesinnya, cuman tetap aja feeling pengeremannya itu beda banget karena rem karbon beda banget bila dibandingkan dengan rem menggunakan kayak besi ya, menggunakan baja itu beda banget. Ini sangat pakem sehingga dia terlihat bingung di mana dia titik pengeremannya. Bukannya masalah lupa ya, tapi ini tuh benar-benar kompilasi dari segala perasaan. Gimana dia ngerem, gimana nanti dia mau belok. Kegalauan yang berlebihan ya, ini akumulasi kegalauan ya. Cuman kalau kita lihat bagaimana dia belok, dia men-slide-kan ban belakang itu masih ada. Dan di beberapa sesi free practice 2 ada dia sedikit penyelamatan menggunakan shouldernya lagi tetap ada. Jadi hal-hal refleks itu masih tetap ada di dia. Oh, itu memang berarti karakter Marqueznya sendiri yang tidak akan pernah hilang gitu ya. Marquez style. Nah, selain itu, kalau kita ingat-ingat, sebenarnya si Marquez ini udah datang lagi dan di kemarin sebenarnya kita memiliki beragam pemenang podium. Betul. Bagaimana kiranya peta untuk MotoGP 2021 dengan kembalinya Marquez? Pada dasarnya kalau kita lihat memang Marquez sentris. Selama setahun terakhir Honda tidak Marquez sentris lagi. Namun memang perkembangan atau development dari pembalap MotoGP sendiri kita lihat memang semakin lama semakin tight, semakin ketat. Seperti kita bisa lihat juga di race Qatar 2 di Doha GP itu antara finisher 1 sampai 15 itu sampai memecahkan rekor. Dekat banget. Ini menandakan bahwa memang kualitas dari pembalap sekarang tuh semakin meningkat. Berarti Marquez memiliki banyak sekali rival yang mungkin saja. Saya bilang itu PR buat Marquez. PR buat Marquez sendiri. Aku jadi penasaran tentang jalannya race besok. Ya udah kalau gitu. Sekarang aku nggak mau salah lagi. Sekarang beneran adalah waktunya kualifikasi yang pertama. Ini dia GP Mania. Sekarang adalah saatnya GP Mania.
Mania, jangan kemana-mana karena Angie dan juga Taufik akan segera kembali ke hadapan Anda sesaat lagi. Di duel seri kemarin kita sudah mengetahui bahwa Ducati yang sepertinya ini sangat gesit. Kita semua tahu bahwa Ducati itu cepat, benar begitu ya Taufik ya. Dan dia ini sepertinya stabil. Kalau sekarang klasemennya Johan Zarco ada di posisi di posisi teratas. Ini kestabilan ini kira-kira akan sampai kapan nih? Kita lihat memang Ducati sendiri hadir di 2021 itu pada dasarnya memiliki beberapa hal yang baru gitu ya, kayak misalkan sasisnya baru dan juga bodywork baru, termasuk juga aero pairing yang baru. Walaupun mesinnya tetap mesin 2020, kombinasi antara sasis dengan aero ini itu banyak mengkoreksi beberapa kesalahan-kesalahan yang hadir di tahun-tahun sebelumnya. Dan ini membuat, yang baru ini ya di yang baru ini, sehingga membuat memang minimal di, boleh kita bilang hampir 3 seri ya, 3 seri pertama MotoGP ini boleh dibilang memang Ducati pada dasarnya juga ikut improve. Jadi Ducati secara keseluruhan maksudnya pabrikan dan satelit-satelitnya, karena banyak banget kan satelitnya, atau gimana? Secara umum Ducati yang baru itu dipakai oleh 4 pembalap gitu ya. Ducati 2021 yaitu 2 pembalap pabrikan, Bagnaia dan Miller, juga Johan Zarco dan juga Lorenzo ya, Jorge Martin ya. Iya lagi sakit ya ampun. Oke. Terus? Lalu untuk 2 pembalap yang lainnya ya, kayak misalkan Luca Marini, sebenarnya dia masih pakai motor tahun sebelumnya, tahun 2019 gitu ya. Dan kita lihat memang perkembangan Ducati, dia jadi semakin, boleh dibilang ya, belum bisa diambil konklusi secara menyeluruh. Cuman memang dari 2 jenis sirkuit ini, sirkuit Losail itu memang sudah ditasbihkan menjadi sirkuitnya mereka. Ditasbihkan. Gitu ya. Namun pertanyaan berikutnya adalah sirkuit Portimao Algarve ini kan. Kalau misalkan di Algarve ini dia confirm bagus, bisa jadi memang kedepannya pun akan bagus. Ini seperti penentuan di 3 seri perdana gitu kan, karena 2 sirkuit yang memiliki karakter yang berbeda gitu banget ya. Dan di Algarve ini kan udah masuk ke sirkuit-sirkuit yang secara badan lebar treknya itu semakin kecil, tidak seperti sirkuit kayak di Losail yang begitu lebarnya. Baiklah. Kalau dari pabrikan dan satelit-satelitnya Ducati menjagokan siapa sih sebenarnya? Bisik-bisik aja antara kita gitu Taufik dan GP Mania. Kalau bisik tapi tetap harus kenceng ngomongnya ya. Kalau saya sih ingin melihat bagaimana Johan Zarco sih. Pengennya Zarco. Karena memang dia tempatnya itu di satelit, karena biar bagaimanapun kalau kita melihat ada pembalap di tim satelit yang yang performanya bagus, itu kan kelihatan kayak lebih menarik gitu ya. Kenapa? Karena support dia sebenarnya nggak terlalu full seperti yang diperoleh oleh Miller dan Bagnaia, tapi dia bisa berperforma lebih. Baiklah, langsung aja kalau lawannya Ducati di 2 seri kemarin adalah Yamaha. Ya kan? Sekarang apakah pertanyaannya si Quartararo dan Viñales memang sudah stabil, ataukah Yamaha M1 ini sudah mendapatkan setup yang benar, atau ada alasan lain? Karena Rossi dan Morbidelli sepertinya tidak begitu menonjol kali ini. Saya sebenarnya juga ingin lihat sebenarnya seperti apa performa Yamaha M1 di Portimao ini. Kenapa? Karena kalau di sirkuit Losail ya, yang memiliki basis badan sirkuit yang lebar, Yamaha bisa memilih hampir banyak sekali racing line untuk bisa overtake lawan. Namun ketika dia pindah ke sirkuit-sirkuit Eropa yang badan atau tracknya lebarnya kecil gitu ya, ini agak susah. Kalau misalkan memang kehadiran dari sasis baru, terus habis itu swing arm baru dan segala macam, dan aero yang baru itu bisa bagus di Portimao, ini bisa jadi sebuah momentum ya. Kita lihat kayak gitu, ada kemungkinan Yamaha M1 bisa juga bagus di sirkuit-sirkuit Eropa lainnya yang dimana tahun-tahun yang lalu tuh di-struggle banget Yamaha di sana. Ini adalah pembuktian. Portimao untuk pembuktian rider Yamaha. Benar begitu? Portimao untuk sedikit mengkonfirmasi apakah Yamaha sudah menjadi motor yang balance dan memiliki base setup yang baik untuk di sirkuit-sirkuit selanjutnya. Ya udah, langsung aja kalau gitu, ngapain kita tunggu lama-lama? Kita saksikan, ini dia babak kualifikasi kedua. Wow, yang baru comeback Marquez
sukses dan juga juara musim 2020 masuk ke Q2. Wah, gimana sih serunya Q2 nanti? Nanti sabar dulu, kalau sekarang adalah waktunya Angie untuk ingetin kamu bahwa ada hadiah jutaan rupiah yang bisa kamu dapatkan. Caranya kamu tinggal cek aja langsung di akun media sosial kami di Twitter di @trans7gp atau di Instagram deh di @officialmotogpt7. Oh iya, karena nanti juga ada hari Minggu jam 6 sore nanti ada live race, kamu juga jangan lupa untuk menyiapkan handphone kamu dekat-dekat karena juga ada QR code quiz. Jangan lupa ya, sesaat lagi kita akan segera menyaksikan kelanjutan dari kualifikasi kedua. Jangan kemana-mana GP Mania. Sekarang adalah waktunya kita untuk membahas si pebalap tuan rumah. Rookie 2019 yang di tahun 2020 pole position dan langsung mendapatkan podiumnya. Ya, si dokter gigi nih, Miguel Oliveira ya. Oliveira. Nah, kalau yang sekarang kembali ke hometownnya, apakah dia akan mendapatkan kepercayaan diri yang sama seperti tahun lalu? Iya, secara umum mentalitasnya masih sama gitu ya. Pada dasarnya Miguel Oliveira ini merupakan salah satu pembalap yang sangat tahu inci demi inci dari sirkuit ini. Ya, dia yang paling lama di situ. Ini backyard track, jadi di belakang rumah dia gitu. Jadi pada dasarnya seperti itu. Dan memang pada dasarnya kita lihat benar-benar memang terbukti ya, di mana pembalap-pembalap KTM lainnya khususnya agak sedikit kesusahan, terutama di tahun ini. Nanti kita bicarakan kenapa KTM agak lebih susah di tahun ini. Namun Oliveira ini tetap bisa bertaji di sini. Oke, tapi kan dia bahkan tidak masuk 10 besar belakangan. Iya benar memang. Dan ini tuh memang kalau menurut analisa saya memang karena ada yang berubah di mesin dari RC16 KTM sendiri. Oke, apakah ini jawaban dari tadi pernyataan Taufik sendiri kenapa KTM sendiri tidak perform? Oke, jadi gini, kalau kita lihat tahun 2020, status dari KTM tuh masih tim konsesi, di mana dia bisa ngoprek pada dasarnya dalam tanda kutip ya. Dia bisa tanggal 2020 dia bisa buka mesin, dia bisa perbaiki, dia bisa melakukan update pada saat musim berjalan. Sementara di tahun 2021 ini KTM itu masuk di tim non konsesi, di mana dia sama seperti Honda, dia seperti Yamaha dan Ducati. Mesinnya disegel. Tidak bisa dibongkar karena dia harus disegel dan dia tidak dapat melakukan pengembangan atau boleh dibilang pembekuan pengembangan, maka dia harus membuat mesin yang durable, tidak seperti tahun 2020 yang dia sedikit bebas, dia naikin RPM segala macam. Jadi kalau misalkan ibaratnya kalau agak rusak sedikit pun dia bisa ganti. Tapi sekarang dia harus bikin mesinnya benar-benar durable. Oleh karena itu kita bisa lihat di Losail ya, 2 seri Losail dan juga di Qatar ini speednya agak sedikit berkurang. Begitu KTM dibanding tahun-tahun lalu, terutama di akhir musim 2020 yang kelihatannya galak banget, tapi di sini kok kayak agak sedikit lembut. Sedikit melempem ya, gitu karena itu, karena pada dasarnya mereka harus set up motornya lagi sehingga motor ini bisa durable dipakai sampai akhir musim. Oh gitu. Jadi jawabannya lumayan panjang ya. Waduh, disuruh satu pertanyaannya lagi. Padahal aku ada ya udah satu. Jadi katanya gini, ini ada kaitannya sama pembalap penguji dan pembalap pengganti untuk KTM. Benar. Ini kan adalah dua hal yang berbeda. Kalau seandainya dari 4 pembalap dari KTM ini ada yang cedera, menurut Taufik siapakah yang akan menjadi pembalap pengganti? Ada beberapa nama. Ada dua nama ya. Ada 2 nama yaitu Dani Pedrosa dan Mika Khalil. Tapi katanya keduanya tidak mau berpartisipasi dulu. Gimana dong? Saya pegang perkataan dari pimpinan tim yaitu Pit Bearer. Dia bilang ada kans atau potensi Dani Pedrosa akan turun jika memang situasi memungkinkan dan mewajibkan artinya. Kalau kayak gitu secara regulasi harus ada replacement rider kayak gitu Angie. Jadi mau nggak mau memang harus ada yang menggantikan dan Pit Bearer udah bilang ada kemungkinan Pedrosa yang akan turun. Berarti jawaban Taufik adalah Pedrosa? Iya. Oke, baiklah. Kita akan melihat bagaimana kelanjutannya KTM dan Pedrosa. Tapi sekarang waktunya kembali lagi kita saksikan babak kualifikasi kedua. Well, I didn't see it coming. Itu harusnya menjadi rezekinya Mbak Ngaya, tapi dia melanggar
bendera kuning. Ya, akhirnya rezeki itu jatuh ke Quartararo untuk menjadi pole position, diikuti oleh tadi ada Rins dan juga ada Zarco yang sepertinya stabil di 3 seri perdana ini di 2021 ya. Apakah ini sesuai dengan prediksi Taufik untuk besok? Ya, memang pada dasarnya kalau kita lihat dari free practice 1 bahkan itu Fabio Quartararo tuh benar-benar konsisten banget. Bikin kayaknya sama tahun lalu juga gitu ya, konsisten. Benar, konsisten ya. Cuman memang di tahun lalu itu ada sedikit mungkin perubahan mental ya, waktu itu dia belum bisa sabar dan segala macam, itu bisa jadi handicap dia dari tahun lalu. Tahun ini dia kelihatan lebih enjoy, kalem gitu ya. Mentalitasnya sudah sedikit berubah. Zarco ya seperti biasanya, Zarco semakin mature kalau menurut saya, semakin dewasa, terus motornya juga sekarang upgrade banyak banget, sehingga itu pada dasarnya bisa mendorong dia untuk bisa berbuat lebih, performanya jadi semakin naik. Nah, kalau yang satu ini mengenai Rins, tadi belum sempat saya tanyakan sama Taufik karena ada perbedaan. Kalau Rins katanya optimistik, sementara Mir malah kebalikannya, dia itu katanya pesimistis gitu. Dan ternyata terbukti dia sekarang ada di podium gitu. Menurut Taufik bagaimana nih tentang optimis ini? Pada dasarnya sih kalau Rins memang seperti ini karakternya. Cuman kalau Mir itu lebih, kalau saya lihat bukan pesimistis, tapi dia lebih realistis. Kalau Mir itu lebih realistis. Dia melihat seperti apa sih kemampuan saya, dia punya target di situ. Jadi seperti itu. Jadinya ya berbeda tipe tapi tujuannya tetap sama lah ya. Oke, baiklah, langsung saja prediksi 1, 2, 3 untuk live race besok. Aduh, saya lihat kalau untuk yang ketiga dulu ya. Yang ketiga saya pengen lihat miracle besok terjadi. Mungkinkah Marc Marquez bisa podium? Marc Marquez. Ini akan jadi sesuatu yang wah banget gitu ya. Kenapa harus ketiga Marc Marquez? Ya, karena kalau menurut saya ada beberapa titik di mana Marc Marquez itu belum bisa maksimum. Tapi ada mungkin. Dia bilang kecepatan itu ada, gitu kan. The speed is there, dia bilang seperti itu. Oleh karena itu saya pengen lihat besok mungkin ada sedikit yang berbeda. Selanjutnya yang kedua. Kalau 2 dan 1 saya based on data. Kalau untuk yang kedua saya pegang Johann Zarco, karena memang kalau dilihat dia race pace-nya terus melakukan simulasi race itu bagus banget di lap time-nya. Cuman ada yang lebih bagus lagi dari Johann Zarco, yaitu saya tebak. Yang satunya Quartararo. Bukan saya yang ngomong ya. Oke, jadi memang yang pertama Fabio Quartararo. Dan Fabio Quartararo itu yang mengerikan adalah kalau kita lihat di free practice 4 dan free practice 3, dia tuh kayak main-main untuk menciptakan race pace yang 1:39. Udah kayak orang bukan yang serius banget, tapi dia kayak yang biasa aja. Oke, baiklah. Dan ini yang saya lihat bahwa ada kemungkinan besok dia mungkin mendominasi. Oke, baiklah. Tebakan saya ternyata benar, GP Mania. Ya udah. Nah, ini ngomong-ngomong tebak-tebakan, kemarin juga ada kuis yang harusnya sudah bisa ditebak oleh GP Mania. Pertanyaan di minggu lalu itu adalah berapakah nomor motor Jorge Martin, yang jawabannya adalah 89. Nah, kamu yang sudah berhasil menjawab, sudah kami pilih. Pemenangnya adalah yang akan mendapatkan merchandise keren adalah @LisaAWN. Gimana ya bacanya? Lisaun atau apapun itu. Selamat Lisa, kamu akan segera mendapatkan merchandise keren. Tim kami akan segera menghubungi kamu. Tapi Angie nggak akan berhenti sampai sini aja. Selalu ada kuis yang akan dibagikan di setiap kualifikasi. Kali ini pertanyaannya gampang. Tadi udah Angie sebutin. Siapa satu-satunya rider yang berasal dari Portugal di MotoGP 2021? Udah tahu dong jawabannya, tadi udah dibahas di segmen ke-4 kalau nggak salah ya kan? Jadi langsung aja kasih jawaban kamu, mention ke akun media sosial kami di Twitter di @trans7gp atau di Instagram di @officialmotogpt7. Syaratnya adalah kamu jawab dengan benar dan juga tag 3 teman kamu. Ini adalah kewajiban, oke? Juga jangan lupa untuk menyaksikan live race yang diadakan besok di hari Minggu jam 6 sore. Akhir kata untuk malam hari ini selesai sudah. Angie Ang dan juga Taufik Hidayat pamit undur diri dulu menemani kamu malam ini. Sampai ketemu lagi di race selanjutnya. Bye GP Mania.